Halo Sobat Mekanik, kembali lagi bersama aku Muhammad Rafka Hafiz dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 2024. Nah, kali ini aku akan menjelaskan di dalam tugas 3 yaitu pemodelan dan kontrol PID. Nah, di sini aku akan jelasin tuh apa saja di dalam pemodelan dan kontrol PID, mulai dari pengantar permodelan dan sistem kontrol, tujuan pembelajaran kita kali ini apa, sistem kontrol, jenis-jenis sistem kontrol, permodelan sistem dinamik, dan konsep-konsep model yang ada di sistem kontrol tersebut. Oke, langsung saja kita akan ke PPT-nya. Pemodelan dan kontrol PID. Pengantar pemodelan dan sistem kontrol. Dalam dunia teknik dan otomasi, pemodelan dan kontrol adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemodelan itu berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan menganalisis perilaku sistem nyata tanpa harus melakukan eksperimen langsung di lapangan. Dengan pemodelan ini, sistem fisik seperti motor, tangki air, atau sistem pemanasan dapat direpresentasikan dalam bentuk matematis atau simulasi komputer. Hal ini sangat penting agar kita dapat memprediksi bagaimana sistem akan bereaksi terhadap berbagai kondisi, gangguan, atau perubahan input. Kontrol, di sisi lain, adalah cara untuk mengatur perilaku sistem agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks otomasi, kontrol bertugas memastikan sistem tetap stabil, akurat, dan efisien dalam merespon perubahan. Misalnya, pengendalian suhu ruangan harus mampu menjaga suhu tetap konstan meskipun terjadi perubahan di lingkungan luar. Dan di sini lanjut, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami konsep pemodelan sistem dinamik menggunakan perangkat lunak seperti Simulink di MATLAB. Yang kedua, menerapkan kontrol PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif pada berbagai model sistem. Yang ketiga, menganalisis pengaruh parameter kontrol terhadap respon sistem. Misalnya, bagaimana nilai gain PID dan memengaruhi kestabilan, kecepatan respon, dan error steady state. Dalam dunia teknik, hampir semua sistem fisik memiliki perilaku dinamis. Artinya, keluarannya berubah terhadap waktu tergantung pada kondisi masukan atau gangguan. Contohnya, suhu ruangan berubah ketika AC dinyalakan atau dimatikan. Ketinggian air dalam tangki berubah saat debit air masuk atau keluar berbeda. Dan yang terakhir, kecepatan motor berubah sesuai besar tegangan yang diberikan. Untuk memahami dan mengendalikan sistem-sistem tersebut, dibutuhkan permodelan agar kita dapat mempresentasikan hubungan matematis antara input dan output sistem. Setelah sistem dimodelkan, langkah berikutnya adalah merancang kontrol atau pengendali yang dapat membuat sistem berperilaku sesuai keinginan, seperti menjaga kestabilan, mencapai nilai target atau set point, atau meredam gangguan eksternal. Nah, di sini ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah rangkaian yang bertugas menjaga perilaku suatu sistem agar tetap sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Prinsip utama dari sistem kontrol adalah membandingkan output aktual dengan nilai acuan atau set point, kemudian menghasilkan sinyal koreksi agar kesalahan atau error menjadi sekecil mungkin. Ada dua jenis sistem kontrol, yaitu kontrol open loop terbuka dan kontrol closed loop atau loop tertutup. Pada sistem kontrol open loop atau terbuka, output tidak dibandingkan dengan output acuan, sehingga tidak ada proses koreksi otomatis. Contohnya yaitu mesin cuci otomatis yang bekerja berdasarkan waktu tertentu tanpa memeriksa apakah pakaian sudah benar-benar bersih. Yang kedua yaitu kontrol closed loop. Sistem ini memiliki umpan balik atau feedback dari output ke input untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya adalah
AC dengan termostat atau cruise control pada mobil yang menjaga kecepatan tetap stabil walau ada perubahan beban. Terus ada pemodelan sistem dinamik. Permodelan adalah proses menggambarkan sistem fisik ke dalam bentuk matematis, biasanya berupa persamaan diferensial. Tujuan pemodelan adalah untuk memahami bagaimana sistem merespon suatu masukan atau gangguan. Bentuk umum persamaan dinamik dapat berupa output sama dengan F, input, parameter, dan waktu. Contoh model yaitu mekanik, yaitu massa, pegas, redaman, elektrik, resistor, induktor, kapasitor, dan motor DC. Thermal, pemanasan atau pendingin, dan pendingin, hidrolik, yaitu aliran fluida seperti tangki air. Melalui permodelan ini, kita dapat menurunkan fungsi alih atau transfer function yang menggambarkan hubungan antara masukan dan keluaran sistem. Oke, selanjutnya yaitu domain waktu dan domain Laplace. Untuk mempermudah analisis sistem dinamik, persamaan diferensial sering diubah ke domain Laplace, sehingga lebih mudah dimanipulasi menjadi fungsi alih atau transfer function. Domain waktu adalah sistem yang dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial waktu, sedangkan domain Laplace yaitu digunakan untuk menyederhanakan analisis dengan mengubah persamaan diferensial menjadi bentuk aljabar. Dengan fungsi alih definisinya yaitu sebagai berikut. GS sama dengan YS per US, di mana US adalah input dan YS adalah output dalam domain Laplace. Dengan transformasi Laplace, kita dapat mendapatkan fungsi alih atau transfer function yang memudahkan perhitungan kestabilan merespon sistem. Nah, selanjutnya yaitu simulasi dan pemodelan di Simulink. Simulink adalah bagian dari MATLAB yang menyediakan lingkungan simulasi berbasis blok diagram. Dengan Simulink, kita dapat membangun model sistem dinamis secara visual tanpa persamaan manual, melakukan simulasi waktu nyata atau time response, dan menganalisis respons sistem terhadap berbagai input dan gangguan. Nah, setiap blok di Simulink mempresentasikan operasi matematis seperti penjumlahan, integrasi, penguatan atau gain, atau fungsi transfer. Selanjutnya yaitu konsep sistem model tank level. Sistem tangki menggambarkan bagaimana cairan masuk dan keluar dari wadah tertutup. Hubungan antara debit aliran dan ketinggian cairan dinyatakan dengan A dikali DH per DT sama dengan Q input dikurang Q output. Dengan yaitu A sama dengan luas penampang tangki, H yaitu tinggi cairan, Q in adalah debit masuk, dan Q out adalah debit keluar. Pemodelan di Simulink. Yang pertama, gunakan blok sum untuk menghitung Q in dan Q out. Yang kedua, gunakan gain 1A untuk menentukan pengaruh luas tangki. Yang ketiga, gunakan integrator untuk menghitung perubahan tinggi cairan terhadap waktu. Yang keempat, gunakan scope untuk memantau grafik perubahan tinggi cairan. Selanjutnya itu model mass spring damper. Konsep sistemnya itu sistem ini menggambarkan hubungan antara gaya, massa, pegas, dan peredam. Permodelannya di Simulink yaitu sum menjumlahkan gaya, gain 1M untuk menghitung percepatan, integrator 2 kali untuk mendapatkan kecepatan dan posisi, dan scope menampilkan grafik posisi terhadap waktu. Fungsi alihnya yaitu XS per Fs sama dengan min 1 per ms kuadrat ditambah bs plus k. Respon step dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi alami, waktu naik, dan redaman sistem. Selanjutnya itu model DC servo motor.
Prinsip kerjanya itu motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran. Persamaan dasarnya itu VA sama dengan L DI per DT ditambah RI plus K B omega. T sama dengan K TI sama dengan J D omega per DT plus B omega. Permodelannya di Simulink yaitu integrator untuk menghitung kecepatan dan posisi, gain untuk parameter KT, KB, J, B, R, dan L. Scope untuk menampilkan respons kecepatan motor. Nah, fungsi alihnya yaitu ohm S per Vs sama dengan KT per dalam kurung LS per R JS per tambah B tambah KT KB. Selanjutnya ini adalah kontrol PID. Prinsip kerjanya itu PID terdiri dari 3 aksi kontrol, yaitu P proporsional mempercepat respons, I integral menghilangkan error steady state, D derivatif memperbaiki kestabilan. Fungsi di Simulink-nya yaitu gunakan blok PID controller yang bisa diatur nilai KP, KI, dan KD secara manual atau otomatis yaitu auto tuning. Penerapan pada sistem tank level yaitu tanpa kontrol, sistem lambat dan error tetap besar. Dengan kontrol PID, sistem menjadi lebih cepat, stabil, dan error steady state kecil. Selanjutnya itu quarter car model. Model quarter car menggambarkan seperempat bagian kendaraan. Tujuannya menganalisis getaran kendaraan saat melintasi permukaan jalan. Komponennya yaitu MS massa kendaraan, MU massa roda, KS pegas suspensi, CS redaman suspensi, dan KT kekakuan ban. Persamaan geraknya itu yang ada di bawah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menjelaskan nih. Kan tadi sudah dijelaskan apa saja dari konsepnya. Kita sekarang menjelaskan dari gambarnya yang sudah dibuat. Di sini yang pertama adalah tank control level sederhana. Model ini menggambarkan pengaturan tinggi air atau level dalam sebuah tangki menggunakan sistem kontrol sederhana. Alur kerja sistemnya itu input atau rem memberikan nilai masukan yang berubah setiap waktu terhadap waktu. Ini menggambarkan target ketinggian air yang diinginkan atau set point. Terus gain 1 dan gain 2. Gain 1 digunakan untuk mengatur skala sinyal output agar sesuai dengan karakteristik sistem. Gain 2 biasanya mempresentasikan penguatan aktuator, misalnya pompa. Yang ketiga ada sum. Sum itu ini. Sum itu untuk menghitung error antara sinyal masukan atau set point dan sinyal keluaran atau tinggi aktual. Rumusnya itu E sama dengan R dikurang H, di mana R adalah referensi atau target dan H adalah ketinggian aktual. Terus ada blok derivatif. Nih, blok derivatif. Oke. Digunakan untuk mendeteksi perubahan cepat pada error. Dalam sistem nyata, ini berfungsi seperti komponen D derivatif pada kontrol PID, yaitu menstabilkan respons sistem agar tidak berosilasi. Yang kelima yaitu ada output atau scope. Ini menampilkan respons sistem berupa grafik tinggi air terhadap waktu. Nah, lanjut ke gambar selanjutnya yaitu tank control level atau model lengkap. Ini merupakan versi lebih kompleks dari sistem tangki air yang sudah dilengkapi kontrol PID dan umpan balik sensor. Alur kerjanya yaitu yang pertama ada set point atau R, nilai target tinggi permukaan air yang ingin dicapai. Yang kedua sensor level atau H, untuk mengukur ketinggian air aktual di dalam tangki. Yang ketiga pengendali controller atau amplifier, berfungsi menghitung error antara R dan H. Rumusnya itu error sama dengan R dikurang H, lalu menghasilkan sinyal kendali. Yang keempat yaitu motor atau valve. Simbolnya itu delta M.
Berfungsi pengendali mengatur besar, bukaan katup, atau kecepatan motor pompa air agar aliran masuk atau Q1-nya berubah sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu sistem tangki. Q1 aliran masuk, Q2 aliran keluar, A sama dengan luas penampang tangki, dan H yaitu tinggi air. Terus ada feedback yaitu umpan balik. Nilai tinggi air diukur kembali oleh sensor dan dikirim ke pengendali agar sistem bisa menyesuaikan diri secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu scope atau untuk output keluaran. Berfungsi menampilkan grafik respon sistem terhadap waktu, bagaimana tinggi air mencapai set point dengan kontrol PID. Lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini adalah mass spring damper atau mass spring damper. Model ini digunakan untuk menggambarkan sistem mekanik sederhana berupa massa atau M yang terhubung dengan pegas K dan peredam yaitu C. Tujuannya untuk mempelajari respon getaran dan efek kontrol setiap gerakan sistem. Alur kerja sistemnya yaitu yang pertama ada input gaya F atau X. Berfungsi menjadi sinyal masukan yang memaksa massa untuk bergerak. Yang kedua blok massa atau M mempresentasikan inersia benda yang menentang perubahan gerak. Yang ketiga itu K, pegas, memberikan gaya pemulih yang sebanding dengan perpindahan, yaitu hukum Hooke. Terus yang keempat ada peredam, yaitu C, memberikan gaya redaman yang sebanding dengan kecepatan. Yang kelima yaitu persamaan dinamik sistem, menggambarkan hubungan antara gaya, kecepatan, dan perpindahan sistem. Yang keenam yaitu diagram Simulink, input gaya, blok gain, integrator, ganda, output posisi itu Y. Umpan balik dari posisi dan kecepatan menuju sum untuk perhitungan gaya total. Dan yang terakhir yaitu output atau scope, berfungsi menunjukkan respons posisi Y terhadap waktu, bagaimana masih bergerak, dan akhirnya mencapai keseimbangan setelah mengalami gaya luar. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya. Di sini ada DC servo motor. Nah, tujuan dari model ini yaitu menggambarkan motor DC sebagai sistem elektromekanik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau rotasi. DC servo sering digunakan pada sistem yang membutuhkan kendali posisi atau kecepatan presisi, seperti robot, mesin CNC, dan aktuator otomatis. Alur kerja dari sistem ini adalah yang pertama yaitu sumber tegangan atau V. Ini V, yaitu tegangan masukan diberikan ke rangkaian motor, itu input control. Yang kedua ada rangkaian armatur L dan R. R itu hambatan kumparan motor yang menyebabkan rugi daya. Sementara L, induktansi lilitan, menahan perubahan arus secara mendadak. Yang ketiga adalah back EMF, yaitu E sama dengan K kurang B per theta. Ketika rotor ini berputar, ia menghasilkan tegangan balik atau E yang menentang tegangan masukan. Ini memberikan efek stabilisasi alami pada sistem. Yang keempat yaitu torsi motor. Arus I yang mengalir menghasilkan gaya putar atau torsi pada rotor. Yang kelima yaitu bagian mekanik J dan B. J adalah inersia rotor menentang percepatan, sementara B gesekan viskos, yaitu menahan kecepatan putar. Yang keenam yaitu blok Simulink. Yang ini blok Simulink. Input tegangan konstan menuju ke transfer function listrik menghasilkan arus dikalikan dengan gain, yaitu konstanta torsi menghasilkan kecepatan sudut. Terus transfer function kedua mengubah kecepatan menjadi posisi sudut, dan scope menampilkan hasil respons posisi atau kecepatan motor terhadap waktu. Grafik ini menunjukkan bagaimana kecepatan atau posisi motor berubah dari waktu ke waktu setelah menerima tegangan tertentu.
Lanjut, gambar selanjutnya. Ini adalah sistem kontrol PID pada tangki. PID controller plus tank. Tujuan dari model ini adalah menunjukkan implementasi kontrol PID pada sistem tangki air agar tinggi air atau level tetap stabil sesuai set point, meskipun terjadi gangguan, misalnya perubahan debit air keluar. Alur kerja sistemnya itu yang pertama constant block 0,3 gini. Yaitu menentukan nilai set point atau target tinggi air, misalnya 0,3 meter. Yang kedua yaitu sum block atau penjumlahan. Ini. Yaitu menghitung error sama dengan set point dikurang level aktual. Yang ketiga adalah PID controller. Ini menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan kombinasi 3 aksi, yaitu P proporsional, yaitu mempercepat respon awal, I integral, mengurangi error steady state, dan D derivatif, menstabilkan sistem agar tidak overshoot. Yang keempat yaitu tank block. Tank block berfungsi mewakili model fisik tangki air yang berisi persamaan aliran masuk dan keluar. Yang kelima yaitu display, berfungsi menampilkan nilai ketinggian air saat ini secara numerik. Dan yang terakhir yaitu scope, berfungsi menampilkan grafik perubahan tinggi air terhadap waktu untuk melihat bagaimana respon sistem mendekati set point. Nah, lanjut gambar selanjutnya. Di sini ada quarter car model. Tujuan dari model ini yaitu menggambarkan sistem suspensi seperempat mobil, yaitu satu roda lengkap dengan pegas dan peredamnya. Tujuannya untuk menganalisis kenyamanan dan stabilitas kendaraan saat melewati permukaan jalan bergelombang. Komponen-komponen yang ada di sini yaitu MS, yaitu sprung mesh, berfungsi sebagai massa bodi kendaraan yang ditopang pegas. Selanjutnya ada MU, unsprung mesh, massa roda dan suspensi bawah. K1 dan K2 yaitu konstanta pegas untuk bodi dan ban. Sementara C1 dan C2 yaitu koefisien redaman atau shock absorber. XT, perpindahan permukaan jalan atau gangguan. YST, perpindahan bodi kendaraan. Dan terakhir YUT, perpindahan roda. Alur kerja dari sistem ini adalah yang pertama adalah input. Input berarti sinyal gangguan dari jalan XT dimasukkan ke sistem, misalnya gelombang jalan. Yang kedua yaitu rangkaian dinamis, pegas bawah K2 dan redaman C2, K2 dan C2 merespon langsung terhadap perubahan jalan. Pegas atas K1 dan C1 bekerja antara roda dan bodi mobil, menahan guncangan. Dan penjelasan untuk blok Simulink yang di kanan ini, input jalan, gain, integrator menghasilkan posisi roda yaitu YU. Sinyal ini diproses dengan blok gain lainnya untuk menghasilkan gaya pegas dan gaya redaman. Semua gaya dijumlahkan dan diteruskan ke integrator untuk mendapatkan posisi bodi mobil, yaitu YS. Output yang ditampilkan di scope untuk memvisualisasikan gerakan vertikal bodi kendaraan terhadap waktu. Respon sistem memperlihatkan bagaimana suspensi meredam getaran akibat permukaan jalan. Jika redaman C1 dan C2 kecil, maka mobil akan memantul terus atau underdamped. Jika redaman optimal, mobil akan cepat kembali ke posisi seimbang setelah terguncang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Sebelum kami tutup, di sini ada kesimpulan, yaitu permodelan sistem dinamik memungkinkan kita memahami perilaku sistem sebelum implementasi nyata. Simulink memudahkan pembuatan model dan simulasi sistem kontrol tanpa menulis persamaan manual. Kontrol PID terbukti efektif untuk memperbaiki kinerja sistem dan mengurangi error steady state. Model seperti tangki cairan, mass spring damper, motor DC, dan suspensi kendaraan adalah contoh nyata penerapan teori kontrol dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ini ada sumber-sumber materi yang saya dapat. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon bisa dimaklumi ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Tidak ada kata sempurna, soalnya sama kita manusia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.